mau belajar saya dengan metode Montessori, betul. Apalagi yang punya anak mau sekolah nih, ini penting banget ya untuk malam hari ini kita belajar bersama, para guru juga ya. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, di sini kita sudah hadir, Miss Tiasti Aryandini yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi teman-teman yang sudah rajin ya ikut webinar dari kami, Komunitas Psikologi Anak Usia Dini. Beliau juga seorang guru di Cikal dan juga certified ya Mbak Tiasti ya, IB. Wah lagi ngemil Bundi, nggak agak sungkan on cam ya, nggak apa-apa. Heeh, ngemil malam-malam itu emang paling enak, terus, apalagi saya lupa. Nah sekarang, kita mulai saja ya karena Miss Tiasti sebagai moderator sudah hadir di tengah-tengah kita, saya persilahkan kepada Miss Tiasti untuk membuka acara, memandu acara webinar pada malam hari ini. Silahkan Mbak Tiasti. Terima kasih, Bundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam dan juga salam sejahtera untuk ayah dan bunda. Mudah-mudahan ada ayah ya yang ikut serta juga. Para pendidik serta seluruh peserta yang luar biasa yang sudah mau bersama-sama bersilaturahmi di sini. Kemudian juga kita sama-sama belajar dari pakar Montessori. Dan yang datang dari seluruh Indonesia, mungkin juga ada yang dari luar negeri ya. Biasanya kalau yang di webinar kita tuh ada yang dari Polandia, ada yang dari UK gitu ya, Masya Allah. Jadi senang sekali bisa berkumpul di komunitas psikologi anak usia dini yang insya Allah kita selalu memberikan ilmu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan malam hari ini, Alhamdulillah Bundi Matiin kita ya udah ya. kedatangan ya, Alhamdulillah kita kedatangan seorang guru yang luar biasa. Kita akan belajar dari Miss Dewi Setiawati dari Montessori House Asia. Dan kami mengucapkan selamat datang di webinar Belajar Membaca dalam Montessori. Sebagai ruang belajar bersama untuk menggali bagaimana proses membaca dapat dikenalkan sejak usia dini dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, ini Montessori banget nih, sesuai tahap perkembangan anak. Perkenalkan saya Tia Siarendini dari Komunitas Psikologi Anak Usia Dini dan sangat senang hari ini, malam hari ini, di tengah kesibukan kita semua yang nggak udah-udah, kita bisa bertemu dan saya izin kepada Miss Dewi juga sebagai moderator. Dan hari ini kita akan belajar dari Miss Dewi yang akan membagikan wawasan mendalam seputar pendekatan Montessori dalam mengenalkan membaca pada anak usia dini. Sebelum kita mulai, pastikan ayah dan bunda semua yang sudah datang bisa siap dengan catatan atau pertanyaan. Karena insya Allah sesi ini akan sangat bermanfaat dan juga inspiratif. Sebelumnya saya izin memperkenalkan Miss Dewi. Mungkin ada yang kenal sama Miss Dewi sebelumnya di sini. Bundi mungkin ya udah kenal sama Miss Dewi ya. Saya juga baru kenal nih. Salam kenal Miss Dewi Setiawati yang ada di Denpasar. Mungkin kalau kita liburan ke Bali, kita bisa ya ketemu sama Miss Dewi ya. Iya, saya izin untuk share eh, sedikit CV dari Miss Dewi. Masya Allah, Miss Dewi ini seorang narasumber kita yang luar biasa. Let's meet the speakers. The speakers really great and awesome today. And she is Miss Dewi Setiawati atau akrab disapa dengan Miss Dewi. Miss Dewi adalah digital marketing dari Montessori House Asia dan juga Montessori House Asia Community Leader. Miss Dewi senang berbagi ilmu melalui menulis konten, berbagi insight buku melalui program Rabu Baca Buku, dan berbagi bersama para member Montessori House Asia dalam program rutin mingguan Intimate Talks mengenai parenting. Miss Dewi menyelesaikan Diploma Mindfulness for Children pada tahun 2023 dan saat ini sedang menyelesaikan program Mindfulness for Children Practitioner and Montessori Diploma for Early Years. Sebagai seorang ibu dan juga pendidik, Miss Dewi ingin menyebarkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental sejak dini untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan bahagia. Masya Allah.
Ini Miss Dewi adalah pakar mindfulness juga ya, selain pakar Montessori, dan mindfulness ini penting sekali dalam pendidikan anak usia dini. Juga untuk ibunya, bener nggak Miss Dewi ya? Untuk ibunya itu perlu juga kita mindfulness ibu-ibu. Mungkin nanti kita bisa belajar mindfulness ya untuk ibu-ibu di kesempatan yang lain. Nah, tanpa berpanjang kata, kita akan segera persilakan Miss Dewi untuk menyampaikan materinya. Mungkin ada yang sudah ada pertanyaan nih. Belajar membaca Montessori itu kayak gimana sih? Atau ada juga yang mungkin punya pertanyaan, Montessori itu mahal nggak sih? Itu kan harus pakai alat-alat tertentu gitu, seperti large movable alphabet, sandpaper alphabet, dan lain-lain. Itu gimana sih? Bisa bisa bikin sendiri atau harus beli gitu ya? Mungkin ini pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah pernah paling tidak mendengar tentang Montessori. Baik, kami persilakan kepada Miss Dewi yang ada di Bali untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Silakan Miss Dewi. Terima kasih, Miss Tias. Apakah suara saya aman, Miss Tias? Aman, terdengar sangat jelas, Alhamdulillah. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak untuk Bundi dan Miss Tias. Pada malam hari ini saya sambil izin share screen ya. Semoga terlihat. Nah, apakah sudah terlihat? Sebentar. Aman nggak, Miss Tias? Aman, Miss Dewi. Oke, Alhamdulillah. Nah, tema webinar pada malam hari ini adalah belajar membaca dalam Montessori. Mungkin tadi ada yang udah masuk tadi, aku kok ada di sini ya? Aku mau belajar apa? Nah, ini untuk reminder ya, bahwa kita hari ini akan diskusi bersama, sharing bersama juga. Nanti boleh Bapak Ibu untuk sharing di kolom chat gitu ya, pengalamannya atau keresahannya gitu ya, untuk kita saling belajar bersama-sama. Karena dalam Montessori sendiri, Maria Montessori selalu bilang gini, meski secara general anak-anak itu sama perkembangannya, tapi tetap aja kita tuh nggak boleh terpaku pada teorinya. Tetap saja kita harus berfokus sama anaknya. Jadi nanti bisa sharing bareng-bareng gitu ya, bagaimana pengalaman dengan anak-anak sehingga kita bisa saling belajar bersama dari anak-anak. Iya, Mas. Perkenalkan, tadi sebetulnya udah sama Miss Tias, perkenalannya ya, saya Dewi, atau suka dibilang Miss Dewi gitu ya, atau kadang-kadang juga setelah jadi ibu gitu ya, suka dipanggilnya Bunda Zara gitu ya, karena nama anak saya adalah Zara gitu ya, saya seorang ibu rumah tangga profesional. Saya punya anak satu, sekarang usianya 7 tahun, jadi kelas 1 SD. Nah, nanti mungkin ya pada saat kita sesi diskusi, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, yang belum saya jawab gitu, Bapak Ibu yang hadir di sini boleh nanti DM saya di Instagram saya @bunda_zarangi. Saya dengan senang hati nanti jika ada yang tidak terjawab dengan senang hati untuk diskusi lanjut gitu ya. Kemudian saya perwakilan dari Montessori House Asia dan juga saya sedang menyelesaikan diploma Montessori for Early Years di MHA. Jadi MH ini adalah sebuah institusi pendidikan gitu ya, dan saat ini salah satu yang menyediakan diploma Montessori. Jadi nanti jika ada yang tertarik lebih dalam gitu ya bisa eh, intip-intip Montessori House Asia. Dan selain itu MHA juga punya komunitas ibu-ibu gitu ya, kebanyakan sebetulnya buat semua orang gitu ya, tapi luar biasa gitu ya. Mungkin di sini juga banyak para ibu gitu ya yang mau belajar, dan tadi juga banyak para pendidik, dan di komunitas kami juga banyak sekali para pendidik dan para ibu yang begitu semangat untuk belajar bersama melalui program-program yang disediakan, karena kita nggak bisa sendirian ya. It takes a village to raise a kid gitu ya. Kita butuh bergandengan bersama-sama. Maka seperti komunitas psikologi anak usia ini juga, ini kan membantu kita untuk berpegangan bersama sama gitu saat kita, aduh kok berat sekali ya, harus gimana. Nah, jika kita punya komunitas, maka di situ ada ruang aman untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mendukung gitu ya, support sistemnya kita. Baik, kita mulai pada malam hari ini, dan saya harap nanti kita banyak-banyak berdiskusi di kolom chat ya, Bapak Ibu semuanya. Nih, ketika kita mendengar membaca gitu ya, mungkin ada yang
Aduh, khawatir nih anak saya usianya 6 tahun, tapi Miss, dia belum bisa baca gitu ya. Atau anak saya usianya udah 4 tahun, tapi kok kayaknya nggak ada ketertarikan. Duh, saya khawatir nih, jangan-jangan nanti dia jadi susah nih bacanya gitu ya. Nah, kira-kira di situasi manakah Bapak Ibu saat ini? Apakah merasa sangat khawatir gitu ya? Atau, ah Miss, santai aja sih, kayaknya nanti juga anak saya bisa baca sendiri walaupun sekarang belum tertarik atau saat ini belum bisa gitu ya. Kira-kira ada di mana nih? Boleh sharing di kolom chat ya. Apakah yang, duh santai aja sih, saya yakin pasti bisa pada waktunya nanti, entah kapan gitu ya. Atau misalnya, aduh saya tuh lagi khawatir banget nih Miss, makanya saya ikutan malam ini nih gitu ya. Karena lagi khawatir-khawatirnya. Anaknya mau Ibu Joneta ya, anaknya 3 tahun, kebayang gak mau belajar membaca dengan fokus. Oke, berarti masih ada di eh, khawatir ya. Ada lagi yang mau sharing? Boleh. Apakah ada di khawatir atau ada di santai aja lah gitu ya. Karena perasaan kita saat ini biasanya akan menentukan bagaimana kita bersikap gitu ya. Mungkin yang khawatir jadinya ngedrilling gitu ya, karena takutnya nanti kalau misalnya saya nggak cepet-cepet nih Miss kasih stimulasinya, nanti anaknya nggak bisa. Anaknya tetangga udah bisa baca Miss gitu ya. Biasanya seperti itu gitu ya kalau sharing. Atau misalnya kalau kita terlalu santai, ketika anak-anak ini sebetulnya lagi butuh-butuhnya stimulasi ini gitu dalam Montessori ada namanya sensitive period, di mana anak-anak ini sedang mudah sekali untuk menerima stimulasi tertentu gitu ya, tanpa effort gitu, sangat mudah gitu ya. Nah, ketika kita terlalu santai, momen ini akan terlewat. Sehingga nanti saat ini terlewat, saat kita stimulasi malah lebih sulit gitu, lebih menantang gitu. Karena tadi saat momennya itu anak sangat ingin gitu, malah kita tidak aware akan hal itu. Kadang persiapan dari Bu Kristina. Ini Bu Kristina kayaknya member MHCC ya. Sedang persiapan anak untuk belajar membaca persiapan untuk masuk SD. Oke, terima kasih sharingnya. Ibu Klorinda, santai sambil mengikuti minat anak dan konsisten baca nyaring. Wah, sudah mulai aware ya. Kemudian Ibu Anuria, usia 5,5 tahun, sangat perlu untuk les calistung. Nah, nanti kita bahas ya. Ibu Joneta, baru mengenal gambar-gambar. Oke, terima kasih sharingnya. Ibu Devina, diantaranya Miss, khawatir karena belum bisa baca, karena dia masih suka dongeng atau dibacakan buku, jadi masih berharap bisa baca sendiri di 3,5 tahun. Terima kasih Ibu Devina. Ibu Dana lagi berusaha mengenalkan huruf ke anak 3 tahun pakai flashcard. Entah emang nggak fokus atau emang belum mau. Malah disalah-salahin sama anak. Ya seru ya, anak-anak ini punya caranya sendiri ya. Ini mungkin akan ada bahasan tersendiri. Kenapa anak suka disalah-salahin? Ya memang ada periodenya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing ya, sehingga kita udah tahu nih, oh aku di mana nih perasaannya saat mendampingi anak membaca. Jadi gimana dong Miss? Apakah perlu gitu ya, santai aja atau khawatir nih gitu ya, biar biar pas gitu ya. Ya kita harus ada di tengah-tengah gitu. Jadi kita ada di waspada. Jadi kita tetap melihat apa nih kebutuhan anak dan tadi ya makanya penting kita tahu tahapan perkembangan anak karena kita jadi tahu kapan kita harus waspada ketika anak menunjukkan red flag gitu ya. Wah, ini harus nih gitu ya. Dan kapan kita oke, ini nggak apa-apa gitu karena sesuai dengan tahapan perkembangannya anak gitu. Jadi kita perlu di tengah-tengah dan ilmu kita mengenai perkembangan anak, ilmu kita mengenai yang sekarang kita akan pelajari ya tahapan dalam mengenalkan membaca ini akan sangat membantu kita supaya nggak terlalu khawatir, tapi juga nggak terlalu santai karena anak sebetulnya butuh ini gitu ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, karena malam ini kita akan berbagi gitu ya, bagaimana mengenalkan membaca dalam Montessori. Apakah Bapak Ibu sudah tahu atau misalnya sudah familiar dengan Montessori? Dan kalau misalnya sudah, apa sih kira-kira yang Bapak Ibu ketahui tentang Montessori? Kenapa? Karena kan nanti ketika kita tahunya Montessori ini, buat saya kayaknya metode pendidikan ya Miss ya gitu ya misalnya. Nah, ini tuh akan membantu kita juga nantinya ke depannya ketika memahami bagaimana sih mengajarkan membaca dalam Montessori. Boleh sharing lagi ya?
Apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang Montessori ini tuh apa sih? Sambil saya coba cek di kolom chat. Ibu Sandy lagi mendampingi anak usia 3 tahun dan 5 tahun. Oke, bisa dibacain buku terus. Ibu Prihandini khawatir juga, anakku bentar lagi 6 tahun, masih belajar baca. Oke, oke. Jujur belum begitu paham, Miss. Terima kasih, Bu Rina, untuk sharingnya ya. Hari ini kita akan coba belajar bersama-sama. Nah, biasanya kalau misalnya mengenal Montessori tadi ya, Miss Tias sempat, apakah itu aparatusnya gimana Miss? Katanya materialnya mahal-mahal gitu ya. Kayaknya paling terkenal itu ya, materialnya mahal-mahal, terus tapi materialnya katanya bikin anak cepat bisa baca ya Miss ya gitu ya, sehingga banyak juga yang tertarik untuk belajar. Apakah Bapak Ibu di sini mengenal Montessori karena itu gitu ya? Karena saya dulu begitu gitu ya. Jadi sebelum saya ambil diploma, waktu itu saya mendampingi anak-anak special needs untuk bisa membaca. Jadi saya cari tahu kira-kira gimana ya caranya supaya anak-anak murid saya ini bisa lebih mudah gitu ya untuk membaca. Ketemulah Montessori. Jadi waktu itu saya mikirnya, oh Montessori itu sebuah metode yang bikin anak lebih mudah untuk membaca gitu ya. Jadi kenalannya justru lewat situ. Jadi kalau misalnya ada yang berpikiran seperti itu, it's okay, kita sama gitu ya. Dan malam ini kita belajar lagi lebih dalam gitu ya. Apa itu Montessori? Nah, ternyata setelah saya belajar lagi gitu ya, apalagi ngambil diploma gitu ya, saya jadi tercerahkan gitu ya, bahwa ternyata nggak cuman itu, nggak cuman tentang aparatus aja gitu ya, tapi Montessori ini lebih dari itu gitu ya. Bagaimana Montessori memperlakukan anak ini sebagai pusatnya gitu ya. Eh, dan juga lebih banyak menekankan pada tadi kemandirian, kebebasan dalam batasan, mungkin sering dengar ya freedom within limits gitu ya, di mana Montessori ini membebaskan anak untuk memilih material apa yang ingin mereka kerjakan gitu ya, memilih aktivitas apa yang mereka ingin lakukan gitu ya, dan juga perkembangan terhadap perkembangan alami anak. Jadi metode Montessori ini ciri khasnya salah satunya adalah guru menyiapkan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat anak, baik itu di sekolah gitu ya maupun di rumah. Dan untuk menyiapkan ini butuh orang dewasa yang kompeten untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi atau dibilangnya secara holistik gitu ya, nggak cuman kognitifnya saja tapi secara keseluruhan. Nah, seperti ini gambarannya gitu ya. Mungkin sering dengar gitu ya tentang ini, triad Montessori gitu ya, segitiga Montessori ini. Kalau misalnya kita terbiasa misalnya di tradisional gitu ya, bentuknya bukan segitiga, tapi di sini adalah orang dewasa, guru, baik itu orang tua, dan di sini anak gitu ya. Jadi pendidikan itu selalu yang berpusatnya adalah orang dewasa atau guru misalnya. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan-pengetahuan pada anak. Jadi garisnya lurus gitu ya. Tapi di dalam Montessori tidak seperti itu. Di dalam Montessori, anak adalah pusatnya dari proses belajar. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah fasilitator saja. Apa fungsi kita? Kita observasi anak, apa ya kebutuhan anak saat ini, apa ya minatnya. Setelah kita observasi, nanti kita akan menyiapkan lingkungan sesuai dengan hasil observasi itu. Nanti anak akan berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian nanti kalau misalnya kita lihat, wah kurang sesuai nih anaknya, kita observasi lagi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, lingkungan yang dipersiapkan supaya anak bisa lebih optimal nih gitu. Jadi tidak kita sebagai seseorang sumber dari pengetahuan gitu ya, tapi justru lingkungan inilah interaksi anak dengan lingkungan yang membuat anak tuh punya banyak aha momen. Oh, seperti ini ya. Oke, banyak coretan ya. Mohon tidak dicoret-coret ya. Saya izin nih untuk hapus. Oke. Oh, tidak bisa ya saya. Nanti mohon dibantu ya, Miss Tias atau Bundi untuk dihapus. Nah,
Berbicara tentang kita sebagai orang dewasa tadi ya, di sini Bapak Ibu ada yang guru, ada juga yang mungkin orang tua gitu ya. Maka tugas kita seperti apa? Nah, ini saya coba pahami dari buku The Montessori Child gitu ya. Yang pertama adalah kita perlu punya percaya pada kemampuan anak. Bahkan Maria Montessori bilang di bukunya gini, kita harus punya iman yang kuat bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang punya sejuta potensi dan tugas kita itu hanya menyiapkan lingkungan supaya potensi-potensi ini keluar gitu. Nah, rasa percaya kita pada anak inilah yang akan membuat kita lebih mudah dan mampu untuk menyiapkan lingkungan. Kalau kita nggak percaya sama anak, kita akan terjebak, oh, aku harus ngajarin anakku apa ya hari ini gitu ya. Tapi ketika kita percaya bahwa anak kita mampu, punya kemampuan, punya potensi di dalam dirinya, maka respon kita akan berbeda gitu. Kita siapin lingkungan dan kita percaya, bahkan di Montessori bilang bahwa anak-anak ini punya inner teacher. Dia punya dorongan dari dalam dirinya untuk belajar dari lingkungannya, gitu ya. Salah satunya apa Miss buktinya gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana anak menguasai bahasa. Kita pernah nggak sih ngajarin, nah kalau mau makan tuh bilang, Bun, saya mau makan. Atau kita pernah nggak ngajarin anak grammar? Oh, ini subjek, ini verb gitu ya, ini kata kerja. Enggak. Anak itu mengabsorb semua bahasa yang ada di lingkungannya, lalu dia bisa mengeluarkannya gitu ya. Itulah karena dia punya dorongan alami dalam dirinya untuk belajar. Jadi percaya sama anak kita ya, bahwa mereka anak-anak yang luar biasa dengan potensi yang banyak gitu ya dalam dirinya. Nah, kemudian tugas kita juga adalah memberikan lingkungan yang mendukung dan kaya akan eksplorasi. Jadi, bagaimana caranya kita menyiapkan lingkungan ini yang tadi kemampuan kita untuk observasi kebutuhan anak, minat anak, dan pengetahuan kita tentang tahapan perkembangan anak. Nah, ini tiga itu di mix, maka kita akan mampu menciptakan lingkungan yang kaya ini. Kemudian, kita juga sebagai orang dewasa perlu berikan anak waktu tanpa diburu-buru. Aduh, anak tetangga nih 4 tahun udah bisa baca. Ayo nak, kamu harus belajar setiap hari drilling nih, gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Membaca itu adalah sesuatu yang miliknya anak. Akan ada waktunya sendiri. Anak tuh bisa gitu nanti, gitu ya. Karena saya backgroundnya dulu guru TK gitu ya. Saya menyaksikan ratusan anak-anak ini, kita tidak memburu-burui gitu ya. Tapi tiba-tiba kok bisa gitu ya gitu. Dan itu tuh bahkan anak saya sendiri juga seperti itu gitu ya. Oh, kamu kok baca semuanya ya gitu. Terus ceritain dong Bunda tadi apa yang apa yang kata bukunya tadi. Terus dia cerita gitu, oh dia tuh nggak cuma bisa baca ya, ternyata dia paham isinya gitu ya. Nah, anak tuh kata Montessori gini, kita hanya bisa menciptakan lingkungan, kita hanya bisa memberikan stimulasi, tapi eh, kapan anak itu bisa itu miliknya anak gitu. Kita nggak bisa, kamu harus bisa ya umur 6 tahun gitu. Soalnya nanti kamu mau naik mau ke SD itu tuh nggak bisa. Jadi itu miliknya anak. Kemudian kita juga perlu berlatih untuk menghargai proses bukan hasilnya. Karena anak-anak ini sangat-sangat cinta akan proses gitu ya. Sebentar ini gimana cara hapusnya ya? Mohon bantu saya Miss Tias Ya, dan saya Bunda. coba Saya nggak untuk muncul. clear drawing, tapi nggak bisa Miss Iya Dewi. Jadi sama ya, mungkin tidak harus muncul. dari Dari screen-nya yang yang mencoret. mencoret-coret. Oh gitu. Saya udah coba uh, clear Iya. drawing, saya pencet tapi nggak bisa. Itu harus dari screen-nya yang mencoret-coret sepertinya. Oke, atau Oke, saya atau coba mau stop stop share share? ya. Iya, stop share Oke. dulu. Ya, izin stop share. Kamu Mohon nggak maaf, on bunda-bunda semua untuk bisa mute ketika pembicara sedang berbicara. Kemudian selain itu, mohon untuk tidak mencoret-coret screen. Jika ada anaknya yang mau join, boleh Ya, banget. seperti biasa. Tapi mungkin sama dikasih kertas aja ya, buat coret-coret langsung di gambar begitu. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Jadi tadi ya anak-anak itu sangat cinta proses. Kalau kita kan cinta hasil ya. Jadi kita makanya ketika kita cinta hasil, kita akan cenderung memburu-burui anak gitu ya. Setiap hari, ayo kita berangkat ke sekolah. Ini juga saya merasakan ya. Saya pernah menulis ini gitu ya, refleksi.
ayo nak cepet ke sekolah. Terus anak saya nanya, kok harus cepet gitu. Ayo nak gitu. Ternyata itu tuh sering ya kita lakukan tanpa kita sadar, cepet 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 gitu. Padahal anak itu sangat cinta proses. Kalau kita lihat misalnya anak pakai kaos kaki kok pelan-pelan sekali gitu ya, ya buat dia itu menyenangkan gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari proses dia memakai kaos kaki saja, ada banyak sekali skill-skill yang sebetulnya anak sedang latih gitu ya, bagaimana koordinasi mata dan tangan, ketepatan gerakan gitu ya, semuanya itu anak-anak tuh secara alaminya adalah orang-orang yang mindful. Jadi dia sangat menikmati prosesnya dan kita perlu belajar sebagai orang dewasa, mungkin karena sering fokus pada hasil ya, kita juga perlu saat mendampingi anak untuk melihat setiap proses yang anak lakukan. Kemudian menumbuhkan rasa takjub melalui koneksi dengan lingkungan sekitar. Jadi tadi ya salah satunya Miss, apakah Montessori ini it's all about aparatus Montessori yang mahal itu? Enggak juga. Justru Maria Montessori sangat-sangat menekankan bahwa anak-anak ini perlu terkoneksi sama lingkungan di sekitarnya. Jadi, apa yang bisa kita berikan di lingkungan kita ya? Apalagi mungkin teman-teman yang kebetulan saya kalau dulu tinggalnya di Ubud gitu ya, itu sangat-sangat alam sekali, dekat dengan alam, dan ini adalah sebuah privilege nih gitu ya, teman-teman yang lingkungannya masih alam, bisa mengajak anak eh, eksplorasi lingkungan. Nah, itu perlu kita upayakan gitu, entah ke pantai, ke hutan gitu ya, ke main lumpur. Nah, hal-hal ini itu sangat membantu anak bahkan untuk proses membaca gitu ya, bahwa eksplorasi lingkungan dan terkoneksi dengan lingkungan ini sangat penting. Oke. Nah, bagaimana dengan sequence atau tahapan dalam membaca? Jadi sebetulnya tahapan dalam berbahasa ini, membaca adalah tahapan terakhir gitu ya di dalam Montessori. Anak-anak pasti akan menguasai yang pertama berbicara dulu keberbahasaan gitu ya. Kemudian nanti berlanjut, mungkin ada teman-teman yang anaknya udah mau masuk usia 2 tahun pasti senang dengan menulis gitu ya. Dan menulis itu bukan, oh Miss, tapi kan menulis tuh nanti ya gitu. Misalnya anak nulis di buku. Nah, dalam Montessori menulis itu bukan hanya sekedar pensil dan kertas gitu ya. Ketika anak-anak mencoret, ketika anak-anak menggambar, ketika anak-anak melukis gitu ya, itu juga menulis. Bahkan dalam material Montessori, pertama kali menulis itu bukan sama alat tulis, tapi sama nanti large movable alphabet. Jadi anak merangkai dengan huruf lepas gitu ya. Jadi menulis itu bukan menulis dengan pensil di atas kertas gitu ya, tapi menulis itu adalah bagaimana anak mengekspresikan pikirannya gitu ya. Jadi makanya salah satunya materialnya pakai large movable alphabet dan sandpaper letters karena anak nanti menulis bukan fokus pada bagaimana menggunakan pensil gitu. Dan kemudian yang terakhir barulah nanti ke proses membaca gitu. Jadi proses membaca ini terakhir ya. Jadi sangat panjang sekali. Nanti kalau anaknya masih usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, kita perlu cek gitu, apakah proses panjang ini sudah kita fasilitasi untuk anak-anak kita. Jadi kalau 6 tahun belum bisa baca, tenang-tenang, prosesnya banyak gitu ya. Kemudian, sebelum kita ke membaca gitu ya, kita perlu memberikan banyak-banyak aktivitas pra membaca. Karena ini adalah fondasinya. Dan ini bisa kita lakukan sejak kapan, Miss? Ya, sejak dia bayi gitu ya. Karena semua ini sebetulnya bisa kita berikan bahkan tanpa aparatus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi, Miss, aparatus itu mahal, tenang. Pra membaca itu tidak ada aparatus gitu ya. Pra membaca itu fokus pada kehadiran kita untuk mau membersamai anak. Dari read aloud gitu ya. Kemudian mungkin art and craft, bernyanyi gitu ya. Saya dulu saat anak saya bayi, pokoknya setiap hal yang kita lakukan saya nyanyiin gitu. Lagi mandi, ini kamu lagi mandi. Pokoknya tiap hari kayaknya ada lagu baru gitu ya dengan dengan nada dan seadanya gitu ya. Dan kalau anak sudah mulai besar gitu ya, 3 tahun ke atas, ini kita bisa variasikan menyanyi ini sambil uh, dengan fonik gitu ya. Misalnya lagu balonku, tapi kita pakai U semua.
Bulunku dulumu. Nah, ini juga salah satu stimulasi kita untuk ini dia udah tahu fonik nih, sehingga dia punya kesadaran bunyi yang lebih baik. Jadi banyak sekali gitu yang bisa kita eksplorasi ya kegiatan-kegiatan pramembaca ini. Kemudian juga bookish play, bagaimana kita menghidupkan cerita dalam buku gitu ya. Kita mix dengan mau art and craft dan lain sebagainya, itu bisa eksperimen gitu ya, sehingga anak punya kekaguman terhadap buku. Wah, sehidup itu ya buku gitu. Aku suka gitu ya. Kemudian mungkin tebak kata, tebak gambar, ini favorit anak saya gitu ya, tebak-tebakan gitu. Ngobrol bahkan adalah kegiatan pramembaca yang sangat penting gitu ya, karena anak-anak ini akan mampu nantinya memahami bacaan ketika kosakata mereka itu kaya. Kalau misalnya anak-anak tidak punya kosakata yang kaya, anak-anak akan kesulitan untuk memahami makna dari bacaan. Jadi membaca itu bukan membunyikan kata per kata ya, misalnya aku suka susu. Wah, anak aku udah bisa baca, tapi dia nggak paham, maka itu bukan membaca. Itu hanya membunyikan kata. Makanya fondasi dari pra membaca ini sangat penting karena ketika anak punya kemampuan fondasi yang kuat, ketika nanti masuk ke teknis ya, nanti kita akan bahas tahapan teknis membaca. Ketika anak masuk ke teknis, ini akan sangat mudah untuk anak-anak. eh Misalnya nanti anak kita masuk SD gitu ya. Saya lihat bukunya gitu ya, dia langsung ada teks sedikit, dan kalau misalnya anak cuman bisa membaca, maka anak akan kesulitan nanti catch up-nya di SD. Tapi ketika anak sudah mampu memahami apa dari bacaan itu akan jauh lebih mudah untuk anak-anak kita catch up. Jadi penting sekali anak-anak kita ini mampu membaca, itu artinya dia memahami bacaan yang dia baca. Karena Bapak Ibu percayalah kalau soal teknik membaca, anak-anak akan bisa, mau 3 bulan gitu ya, bisa membaca, akan bisa, percaya deh. Tapi pertanyaannya, anak-anak bisa paham nggak apa yang dia baca? Nah, ini yang butuh perjalanan panjangnya untuk bisa paham itu. Karena anak-anak harus punya kosakata yang kaya gitu ya di dalam dirinya. Nah, ini ada lain ya, games-games yang lain mungkin nanti bisa dieksplorasi lagi. I Spy gitu ya, di rumah kita sambil main-main gitu. Ibu lihat ada sesuatu yang berwarna merah. Apa yang kamu lihat gitu ya? Phonic game, kemudian labeling. Jadi kita bisa bantu kalau di sekolah. Saya suka label tuh ya. Misalnya ini meja, ini kursi, semua tuh ada labelnya, atau mainan-mainan tuh ada labelnya di bawah gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu cara gitu ya untuk di rumah juga, misalnya lemari ada label kecil lemari, sehingga anak terbiasa secara visual gitu ya, terbiasa pada huruf-huruf ini. Dan games fisik berantai. Nah, ini juga bisa bertahap dari 1 kata, nanti 2 kata, 3 kata. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tahapan perkembangan anak, ini juga salah satu tahapan checklist gitu ya yang harus anak mampu gitu ya di usia 3 tahun. Kita bisikin kata, eh ibu mau kue. Nanti anak bisikin ke ayah misalnya gitu ya. Oh, ibu mau kue gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih apakah si informasi yang kita berikan sampai semua gitu ya. Atau ada yang ibu bilang ibu mau kue tapi yang nyampe ke ayah cuman kue gitu ya. Nah, ini bisa jadi bahan observasi kita. Oh, ada apa ya? Apakah memorinya gitu ya yang perlu kita stimulasi, atau misalnya yang lainnya. Jadi ini juga bisa jadi bahan observasi kita dari permainan-permainan ini. Nah, bahkan gitu ya, tadi saya bilang kan sejak anak lahir, bayi, kita bisa kasih stimulasinya. Tapi ketika saya belajar Montessori Baby gitu ya, ada salah satu buku yang bagus sekali, judulnya Understanding the Human Being. Di sini Dr. Silvana Montanaro gitu ya menyebutkan sebetulnya stimulasi ini terjadi sejak dalam janin gitu ya, anak kita masih dalam kandungan gitu stimulasi ini. Kenapa? Karena janin itu sebetulnya dapat merespon dan menerima informasi dari lingkungan sekitarnya. Makanya anak-anak itu ketika lahir, bayi gitu ya, dia akan lebih tenang mendengar suara yang sudah familiar gitu ya, suara ayah, suara ibu gitu. Karena sebetulnya si otak itu sudah berkembang sejak anak dalam janin.
Kemudian janin juga ternyata membangun memori gitu ya. Dan memori ini bahkan eh, saat lahir gitu ya dan anak berkembang itu sangat berpengaruh pada perkembangan otaknya dan kemampuan dia bertahan hidup di dunia. Jadi ternyata bahkan gitu ya ketika ibu merasakan kesedihan yang luar biasa gitu itu akan terasa kan sama anak masuk ke dalam memori anak atau misalnya ketika ibu ketika tahu oh aku mengandung dan aku tidak siap perasaannya gitu ya itu tuh masuk ke dalam memori anak dan ini akan anak bawa terus gitu di sepanjang kehidupannya gitu. Nah, makanya si stimulasi janin ini sebetulnya bisa kita berikan gitu ya. Dengan cara apa, Miss? Dengan cara ajakin anaknya ngobrol gitu ya. Kayak, Miss, ih aneh banget gitu ya. Tapi percayalah gitu bahwa anak tuh sebetulnya merespon. Makanya mungkin ibu-ibu di sini yang pernah hamil gitu ya, mungkin mengingat-ingat kok oh iya ya dulu kalau saya elus-elus atau ajak janinnya ngobrol tuh kayak ada gerakan gitu. Nah, itu bukti bahwa anak-anak itu menyerap semuanya gitu ya. Berikan sentuhan gitu ya. Bacakan buku. Jadi membacakan buku itu bisa mulai sejak dalam kandungan. Anak kita masih dalam kandungan. Dan tadi ya karena perasaan seorang ibu itu akan dirasakan sama anak, maka kita juga perlu menikmati kehamilan dan dengan penuh rasa syukur dan rasa tenang gitu. Karena kemudian selanjutnya mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, Miss, apakah Montessori ini cocok untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya? Nah, sejarahnya sebetulnya Montessori ini justru lahir ketika Maria Montessori melihat anak-anak di rumah sakit jiwa ini kayaknya mereka butuh lebih banyak aktivitas gitu ya. Kasihan gitu. Justru mereka dengan diberikan aktivitas akan berkembang jauh lebih optimal. Maka kata Maria Montessori, children, whether backward or normal, develop their intelligence through activity. Jadi sebetulnya nggak masalah gitu ya anak-anak yang kita bilang tipikal, atipikal, atau berkebutuhan khusus, mereka sama-sama berkembang secara optimal melalui aktivitas. Jadi yang perlu kita sediakan adalah lingkungan yang kaya akan eksplorasi dan ragam aktivitas. Seperti itu. Nah, kita masuk ke teknis membaca. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya. Miss Dewi lama banget sih gitu ya. Bahas dulu yang sebelumnya karena Miss Dewi harap tuh ini nggak jadi kita terburu-buru gitu ya untuk masuk ke teknis membaca. Kita perlu tadi ya ternyata perjalanan panjang gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, terus Miss, gimana sekarang? Apakah anak saya sudah siap dikasih teknis membaca ini? Nah, ada checklist dulu gitu ya. Sebelum kita masuk ke teknis, kita perlu checklist anak-anak kita ini. Apakah mereka punya kosakata dan dapat berkomunikasi dua arah? Kalau belum, maka teknis membacanya tahan dulu ya. Kita fokus tadi ke pramembaca dulu. Kemudian, apakah anak-anak kita sudah dapat membedakan beragam bentuk sederhana? Mungkin segitiga, kotak, lingkaran, bentuk-bentuk yang ada di lingkungan kita. Kalau bentuk-bentuk saja dia masih kesulitan, maka kita fokus ke pramembaca lagi. Kemudian, apakah anak kita dapat membedakan beragam bunyi, bunyi kendaraan, bunyi binatang, gitu ya. Makanya ada permainan-permainan tebak bunyi gitu ya, bunyi apa ini? Nah, itu salah satu stimulasi supaya anak punya kepekaan terhadap bunyi. Karena kan nanti kita akan ketika masuk ke teknis membaca, kita akan mengenalkan beragam bunyi huruf ya. Nah, ketika anak punya kepekaan terhadap bunyi, maka ini akan lebih mudah. Miss, tapi kayaknya dia masih bingung-bingung. Balik lagi ke pramembaca. Jadi tenang, sabar gitu ya sebelum masuk ke teknis membaca. Kemudian, apakah anak punya rentang konsentrasi dan fokus yang cukup panjang? Karena ketika kita masuk teknis membaca, anak perlu memperhatikan kita, perlu rentang fokusnya lebih lama. Kalau belum, maka balik lagi ke pramembaca dulu ke kalau di Montessori ada exercise of practical life. Ajakin anak untuk melakukan daily activities gitu ya. Nah, ke situ dulu karena itu fungsinya untuk konsentrasi dan fokus anak. Nanti kalau sudah oke, baru kita ke teknis membaca. Kemudian, apakah anak sudah memiliki gerakan yang terkoordinasi gitu ya, motorik halus, motorik kasarnya sudah terpenuhi? Oke, Miss.
Yuk kita lanjut ke teknis membaca. Belum, ke pramembaca dulu. Ajakin anaknya bergerak dulu gitu ya. Kontrol gerakan yang oke, nanti akan pasti punya fokus yang oke, maka akan siap untuk ke teknis membaca. Dan yang terakhir, apakah anak sudah memiliki kemandirian? Jadi kemandirian di sini salah satunya anak dapat menyelesaikan apa yang ia mulai gitu ya. Jadi dalam Montessori adanya satu siklus aktivitas. Jadi dari mengambil mainan, misalnya hari ini dia mau main Lego, memainkan Legonya dan menyimpannya kembali. Apakah anak sudah bisa seperti itu? Belum, Miss. Maka kita akan back lagi gitu ya. Kalau sudah bisa, yuk kita lanjut ke berarti anak bisa ke teknis membaca. Bagaimana teknis dan perjalanan nih membaca anak usia dini di dalam Montessori. Jadi kita ternyata awalnya adalah anak harus punya kosakata dulu yang kaya gitu ya. Dan juga nggak cuman asal membunyikan, tapi anak memahami meja, kaca, jendela gitu ya, semuanya punya makna di lingkungannya. Ini harus punya banyak kekayaan kosakata. Gimana caranya supaya anak punya banyak kosakata? Balik lagi tadi ke pramembaca, kegiatan pramembacanya harus banyak dan harus oke. Dari tadi ya read aloud mungkin setiap hari gitu ya, sehingga anak punya banyak kosakata. Karena kan kosakata kita sehari-hari terbatas ya. Tapi dari buku, anak akan punya kosakata-kosakata yang mungkin tidak kita ucapkan setiap hari. Jadi semakin kaya kosakatanya. Kemudian nanti next, anak akan kita kenalkan mengenal huruf dan bunyinya gitu ya. Jadi Montessori itu menggunakan metode fonik. Bagaimana kita mengenalkan bunyi hurufnya, bukan nama hurufnya. Contohnya C itu misalnya C gitu ya, bukan C gitu ya, huruf C. Huruf D bukan D gitu ya. Nah, itu bunyinya. Maksudnya gimana sih, Miss? Masih bingung gitu ya. Mungkin ini ada yang baru kenalan dengan bunyi huruf. Jadi analoginya tuh seperti setiap binatang itu punya nama dan setiap binatang eh, mengeluarkan bunyi gitu ya. Ada bunyinya. Contohnya kita kan suka ngajarin nama-nama binatang dan bunyinya seperti apa gitu ya. Misalnya kucing. Kucing gimana bunyinya? Miau. Nah, huruf juga seperti itu. Jadi misalnya huruf B namanya B, tapi gimana bunyinya? Gitu ya, diletupkan gitu. Nah, kemudian nanti ke tahapan berikutnya anak dapat membentuk kata dari beragam bunyi. eh ini banyak permainannya, bisa menggunakan LMA atau benda-benda yang ada di rumah. Anak jadi tahu gitu, dia aware bahwa ketika kita bilang sapi, sapi itu terdiri dari bunyi s, a, i, sapi. Jadi tadi udah dia kenal bunyinya, nanti nextnya anak akan merangkai. Oh, eh, kata itu terdiri dari beragam bunyi yang disatukan atau blending mungkin ya kita sering dengar juga. Nah, nanti selanjutnya anak akan mampu membaca kata dan yang terakhir anak akan membaca buku cerita sederhana. Panjang ya? Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau belum kebayang kita akan coba detailkan lagi ya. Nah, apakah suaranya tadi kedengeran nggak ya? Dengar, Miss Dewi? Jadi ini adalah salah satu fonik ya. Susu. B. Bola. E. Susu. O. U. H. Hotel. N. Nanas. U. 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 C. Cicak. J. Jeruk. J. 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 K. Kuda.
Nah, itu anak saya ya. Jadi saya minta anak saya yang contohkan. Tadi itu adalah pendekatan fonik. Jadi kita mengenalkan anak beragam bunyinya gitu ya, bunyi huruf. Dan bagaimana bunyi-bunyi nanti berikutnya akan kita kenalkan bunyi-bunyi itu jika disatukan dirangkai akan menjadi kata. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenalkan beragam bunyi gitu ya sama anak, nanti kita akan selanjutnya akan mengenalkan kalau tadi penasaran aparatus Montessori apa yang bisa kita kenalkan gitu ya sama anak dalam tahapan membaca gitu ya, teknis membaca. Nah, tadi yang mengenalkan bunyi kita bisa menggunakan sandpaper letters. Jadi kita kenalkan bunyinya A misalnya ini A, begini cara menulisnya. Nah, menulisnya itu kita sambil meraba sandpaper letters. Nanti saya tunjukkan ya videonya. Kemudian nanti kita akan kan tadi merangkai kata gitu ya. Nah, merangkai katanya nanti kita akan menggunakan large movable alphabet. Miss, apakah kedua aparatus ini bisa DIY? Bisa. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu senang DIY gitu ya supaya lebih hemat mungkin ya. Itu bisa. Saya pernah nih DIY ini dari Eva Foam gitu. Itu bisa. Nah, sandpaper letters ini bisa kita kenalkan dengan three period lessons, 3PL gitu ya. Jadi nggak pelan-pelan ya. Oke, saya coba jelaskan pelan-pelan gitu ya. Nah, periode pertama kita berikan namanya dan isolasi. Misalnya, hari ini saya mau mengenalkan huruf A, huruf F, dan huruf N misalnya. Jadi, nah ini adalah A. Jadi kita kenalkan namanya. Ya, isolasi ini artinya kita nggak akan kenalkan semuanya. Kita kenalkan tiga dulu gitu ya. Kemudian, periode kedua, ini adalah bagaimana kita eh, ini adalah tadi kan kita sudah kenalkan itu naming gitu ya, mengenalkan namanya. Kemudian kita recalling nih. Dia mengasosiasikan bunyi dengan bentuknya. Oke, kita susun gitu ya huruf yang tadi kita kenalkan. Coba tunjuk yang mana huruf A. Maukah kamu menuliskannya atau merabanya? Di anak tunjuk dan anak raba. Kemudian kita masuk ke periode ketiga. Nah, ini untuk kita tahu gitu, review apakah anak sudah paham tadi yang udah kita kenalkan gitu ya. Apa ini? Misalnya sambil kita tunjuk huruf A, A. Oh ya, nah kita udah tahu gitu. Nah, itu periode yang kita kenalkan jadi satu, dua, tiga. Kalau misalnya di periode kedua, ternyata anak kita salah jawabnya, gimana Miss gitu. Berarti jangan masuk ke periode ketiga, dia belum siap. Kita bisa ulangi lagi ke periode pertama gitu. Atau kita closing aja. Oke, terima kasih Ana. Misalnya kelihatan anaknya udah frustrasi gitu, kok aku nggak bisa gitu ya. Karena anak-anak kan tahu ya kalau dia salah gitu ya sebetulnya. Oke, terima kasih ya, Nak. Nanti kita belajar lagi mengenai huruf ini gitu. Kita simpan aja dan closing gitu. Jadi nggak usah dipaksakan sampai akhir. Kalau misalnya anak menunjukkan bahwa dia eh, nggak mau atau dia ternyata salah gitu. Dan ini bisa jadi catatan kita. Jadi dalam Montessori kita tidak mengoreksi. Ih salah, tadi kan ibu udah bilang itu tuh gitu. Kok kamu lupa sih? Nah, itu tidak ada gitu ya di Montessori. Tapi kita akan closing saja, kita tuliskan, oh anak saya hari ini dikenalkan huruf A, tapi ternyata dia masih salah. Mungkin nanti di lain waktu saya akan mengenalkannya lagi, gitu ya. Kebayang nggak Bapak Ibu mengenai 3PL ini? Karena ini sangat krusial dalam Montessori. Jadi hampir banyak sekali material-material dalam Montessori ini kita akan kenalkan dengan metode 3PL ini. Ah, paham nggak Bapak Ibu? Kalau enggak nanti kita tunjukkan videonya. Video tugas kuliah saya sebetulnya ya. Belum, oh saya belum baca chatnya nih. Oh, layarnya merah. Oke, insya Allah sudah paham ya. Oke, jadi tiga huruf dulu masuk periode satu, kedua, bis ketiga. Minggu depan tiga huruf sebelumnya.
Betul, jadi satu kali presentasi kita isolasi 3 huruf. Dan 3 huruf ini ada aturannya Bapak Ibu. Satu, hurufnya tidak boleh berurutan. Jadi nggak boleh kita ngenalin huruf A, B, C. Jadi nggak berurutan. Kemudian tidak boleh mirip bunyinya. Misalnya apa yang mirip? P sama apa ya? Oh, M sama N ya. Mirip kan ya. Jadi nanti anaknya akan kesulitan gitu ya. Kita harus cari yang hurufnya tuh nggak mirip bunyinya. Kemudian kita juga pilih 3 ini yang tidak mirip bentuknya. Jadi misalnya P sama D gitu ya kita kenalin. Ki sama itu kan mirip gitu ya. Nah itu kita jangan kenalkan yang mirip-mirip ini. Jadi eh, signifikan gitu ya. Sehingga ini akan mudah. Karena dalam Montessori kita harus mengenalkan dari mudah gitu ya. Ke sulitnya nanti pelan-pelan. Sehingga anak merasa berhasil gitu ya. Kebayang yang nggak kebayang kesabaran namanya pas ngajarin. Oke, itu di luar kendali saya ya. Jadi memang ini kitanya yang harus latihan dulu. Sehingga nanti kita juga eh, ketika kita ingin presentasi ke anak, kita harus meninggalkan jubah ekspektasi kita. Jadi kitanya akan hilang nggak sabarnya. Kenapa? Karena kita nggak punya ekspektasi. Pokoknya hari ini Bunda mau presentasi, apakah kamu mau mendengarkan atau melihat Bunda presentasi gitu ya. Nah itu perlu kita jubah ekspektasinya disimpan dulu. Jadi insya Allah lebih sabar ya. Hanya tertarik huruf. Nah, ini boleh diobservasi dan kemudian satu observasi kenapa, kedua tetap saja ya kita perlu memaparkan huruf-huruf lain kan. Nah, kita bisa cari apa ya minat anakku sehingga kita bisa lebih variatif dalam mengenalkannya, gitu ya, Ibu Emma. Boleh Mi share videonya? Boleh sebentar. Tadi aman ya suaranya? Saya akan next karena ada suara juga. Good morning. Today we are going to work with sandpaper letters. Would you like to say sandpaper letters? Yes. I'm going to show you how to work with sandpaper letters and also the sound of the letters. Please pay attention. This is would you like to say this is how we trace it. Would you like to trace it? This is E, E, E. Would you like to say E, E? This is how we trace it. Would you like to trace it? Thank you, Dad. This is, would you like to say, this is how we trace it. Trace it. Hmm? Can you show me which one is, would you like to trace it? You show me
Which one is A? Would you like to trace it? Now, can you show me which one is Would you like to trace it? Yeah. Zara, can you tell me what is this? Yeah. Would you like to trace it? Yeah. Can you tell me what is this? Would you like to trace it? Is it? Zara, can you tell me what is this? Yeah. Would you like to trace it? Oh, Zara, today we have learned 3-letter sounds. They are A. On another day, we are going to work with another letter sounds. Thank you for today, Zara. Nah, itu ya contoh videonya, video tugas, video tugas kuliah saya. Jadi kebayang kalau sudah lihat videonya ya. Jadi tadi tahapannya seperti itu. Dan kita tadi ajak setiap selesai anak tunjuk atau kita kenalkan, bahkan di akhir gitu ya ketika kita review untuk rabak lagi, sehingga itu jadi muscle memory anak bahwa oh, cara nulis I itu gini, cara nulis S tuh gini gitu. Tanpa kita gini loh cara nulisnya gitu ya. Bahwa dalam Montessori itu kita nggak mengajarkan, tapi anak punya aha moment sendiri dari aparatus yang kita kenalkan gitu ya, dari presentasi kita. Kemudian tadi ada pertanyaan kan, gimana kalau anaknya tertariknya itu-itu aja? Nah, kita perlu banyak variasi. Jadi SPL ini nggak hanya 3PL, jadi kita bisa banyak sekali eksplorasi gitu ya, mengenalkan melalui SPL ini. Salah satu contohnya, ini ada video lagi. Ya, oh. Nah, jadi variasi ini fungsinya apa sih? Untuk tetap menyenangkan gitu ya, bahwa membaca, mengenal huruf ini sangat menyenangkan. Kemudian supaya api minat anak dan semangat anak itu terus nyala gitu ya. Kemudian juga ada interaktif dan ini banyak sekali caranya gitu ya. Misalnya nih bikin arsir si tulisan SPL-nya tadi misalnya. Siapa ya di situ gitu ya. eh karena Zara lagi suka main knock-knock kayak gini gitu ya. Kemudian kita bisa dengan benda-benda yang ada di rumah. Oh, eh, pesawat misalnya gitu, punya pesawat atau apel gitu. Apel itu diawali bunyi A, apel gitu ya. Itu juga bisa gitu ya pakai benda-benda yang ada di rumah. Kemudian eh apalagi ya banyak ya. Saya tuh pernah waktu itu pengen tahu, Zara udah tahu belum ya semua bunyi huruf ini, tapi kan nggak mau ngetes ya karena kita benci sekali dengan tes. Nah, saya tuh main gamesnya itu jual-jualan karena dia suka jualan. Jadi, Zara, Bunda mau beli huruf A gitu ya. Terus dia ambil gitu, SPLA. Oh, dia tahu gitu ya. Zara, Bunda mau beli huruf Z gitu. Jadi bisa kita variasi sekali gitu ya. Nggak harus betul-betul triple L terus gitu ya. Nggak kok gitu ya. Bahwa kita bisa sangat kaya. Tadi kan kita harus kaya akan pengalaman juga. Sehingga terus menyenangkan gitu ya anak-anak untuk belajar membaca bersama kita. Nah, setelah sandpaper letters, kita juga bisa ngenalin large movable alphabet. Tapi kan kita perlu bertahap ya. Nah, cara mengenalkan large movable alphabet ini bisa kita match gitu ya. Anak
nih kita mau ngenalin nih ada large movable alphabet. Nah, caranya gimana? Kita matching antara sandpaper letter dengan large movable alphabet. Saya akan tunjukkan video presentasinya ya, agar mudah terbayang. Good morning, Zara. Today we are going to work with sandpaper letters and also large movable alphabet. So this is sandpaper letters and this is large movable alphabet. Zara, do you still remember what it is? Would you like to trace it? Now, would you like to look at the large movable alphabet and find are they the same? Yes, they are. So, this is S. Would you like to return it back? How about this one? Do you still remember? Yes. What is this? Would you like to trace it? Would you like to find in the large movable alphabet? Are they the same? Yes, they are. So, this is now, would you like to return it back? What is this? Do you still remember? E. Would you like to trace it? Now, would you like to find E in the large movable alphabet? Are they the same? They are. So, this is E. Would you like to return it back? So, Zara, today we have learned to match the same letters using sandpaper letters and also large movable alphabet. On another day, we are going to work with another letters. Thank you, Zara. Nah, jadi di presentasi ini sebetulnya kita pengen kasih tahu anak, kita mau transisi nih dari sandpaper letters ke large movable alphabet. Sebetulnya tuh mereka sama, nah gitu ya. Cuma si large movable alphabet ini kan lepasan gitu ya hurufnya. Jadi kalau misalnya di SPL huruf I kan dia nempel di satu board gitu. Tapi ini anak harus cari titiknya gitu ya. Jadi tapi kita mengenalkannya itu lewat hands on gitu. Anak bisa menyentuhnya, anak bisa lihat secara langsung gitu bahwa oh iya ini tuh sama gitu. Cuman kita nggak ngajarin gitu ya, tapi lewat presentasi sehingga anak punya kesimpulannya sendiri gitu. Makanya material Montessori itu dibilang auto education, di mana anak yang akan menyimpulkan sendiri. Oh iya ya, mereka tuh sama. Jadi oh, kamu udah naik kelas nih gitu ya dari SPL ke LMA gitu. Jadi di presentasi itu kita lagi transisi dulu gitu. Nanti setelah anak udah dikenalkan gitu ya semua transisi ini, maka kita akan ke teknis menggunakan large movable alphabet. Di large movable alphabet ini ada 3 aktivitas gitu ya. Nanti tadi finding letters misalnya eh, Ibu punya huruf maukah kamu menemukannya gitu ya. Jadi finding letters. Nanti anak ambil gitu ya. Kemudian simpan yang ini gitu. Nah, itu finding letters. Kemudian nanti aktivitas kedua adalah forming words. Jadi anak udah mulai itu nanti membentuk kata gitu ya.
Kalau misalnya ibu bilang sapi, sapi, bunyi mana yang kamu dengar gitu ya. Misalnya anak ambil i gitu ya, karena yang jelas buat dia pas bilang sapi i, oke gitu simpen. Apalagi ya, terus kita perhatikan, oh dia nggak denger nih huruf S-nya, maka kita boleh tekan. Lagi ya, kamu cari lagi ya nak, sapi. Jadi nanti, oh ada S gitu ya, nanti anak ambil S misalnya gitu ya. Lagi misalnya, pi gitu ya. Oh, gitu dia ambil simpan. Kemudian oke satu lagi sapi. Lalu dia ambil A. Tapi dia tuh ngambilnya misalnya acak-acakan gitu ya. P dulu, baru I, baru S. Nah, nanti baru kita yang betulkan langsung. Jadi tapi nggak perlu bilang salah. Nah, nulisnya jangan kayak gini. Nah, kita langsung aja gitu ya. Dalam Montessori itu langsung kita tunjukkan. Jadi kita betulkan S, A, P, I. Nah, begini cara menulis sapi. Jadi kita bisa pakai game seperti itu. Kemudian yang aktivitas ketiga adalah LMI dan objek, kemudian picture cards. Jadi nanti kita siapkan figurin gitu, misalnya di dalam satu box gitu ya, ada 6. Nanti anak ambil gitu ya, kemudian nanti building words dari objek itu. Misalnya objeknya ada topi gitu ya, misalnya anak keluarkan, terus dia nanti membangun kata topi. Atau picture card, sama saja sama tadi objek, tapi bentuknya kita print gitu ya, beragam gambar gitu. Ada 6 misalnya dalam satu box, nanti anak buka boxnya, ambil gambarnya. Oh, aku menemukan buku, misalnya simpan gitu ya di alas kerja. Kemudian nanti anak akan merangkai dengan LMA. Jadi sebegitu panjang ya dari teknis ini, dan ini tuh nggak bisa misalnya 1 bulan. Mungkin ada anak-anak yang butuh panjang di SPL, kemudian tadi ya transisi SPL LMA, dan dari permainan LMA ini juga bisa sangat-sangat variatif juga kitanya gitu. Dan lama, mungkin bisa 6 bulan gitu ya. Jadi tenang dan kita jangan buru-buru, tadi nikmati setiap prosesnya karena anak sangat menikmati proses ini. Nanti setelah itu gitu ya, SPL, LMA-nya udah oke, nanti kita akan ke sini, ke tahapan ini gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada seri merah muda, seri biru, dan seri hijau. Tapi kalau saya sharing gitu ya beberapa sama teman-teman yang mengajar di sekolah Montessori, rata-rata kalau di TK tuh sampai sini. Ini tuh udah oke gitu ya. Nanti biru dan hijau biasanya di kelas 1 gitu. Kemudian kalau bahasa Inggris pink, blue, green gitu ya, karena memang ada perbedaan gitu ya. Jadi semakin ke sini akan semakin kompleks. Di dalam bahkan di satu seri merah muda itu juga panjang prosesnya. Jadi nggak langsung kenalin buku atau kata gitu, itu sangat-sangat panjang. Dari nanti anak dikenalin tadi ya LMA objek, LMA picture, kemudian nanti matching gitu ya antara objek sama name tag gitu. Kemudian nanti ada picture sama name tag anak matching gitu. Kemudian nanti ada beberapa satu lembar ada gambar-gambar-gambar-gambar. Terus nanti anak labeling gitu, itu gambar apa? Ada word list, ada booklet, ada secret box, ada sight word gitu ya. Ada sentence card. Jadi dalam satu tahap ini itu panjang sekali prosesnya gitu ya. Nanti masuk ke biru prosesnya akan panjang juga. Jadi betul-betul si membaca ini di dalam Montessori sangat terstruktur dan dari sangat mudah gitu ya, prosesnya sampai nanti semakin kompleks seperti itu. Tapi ini butuh panjang sekali ya untuk menjelaskan. Jadi saya akan memberikan gambarannya seperti ini tahapannya gitu ya. Sebetulnya sampai nanti anak sini pun, kebetulan anak saya fokusnya sampai sini, tapi dia sudah eh, senang membaca langsung ke buku gitu ya. Dia pengennya itu. Jadi saya sempat sharing gitu ya sedikit bahwa saya tadinya mau masukin anak saya ke SD negeri. Jadi saya mengajarinya bahasa Indonesia gitu ya. Taunya ayahnya pindah kerja dan ada fasilitas untuk sekolah di situ yang mana bahasa Inggris gitu pengantarnya. Jadi saya gimana ini? Tapi karena dia kuat di sini, ketika dia switch ke bahasa Inggris itu cepat sekali gitu ya. Jadi saya cuman ngenalin
bahasa Inggrisnya itu kebetulan saya belajar Jolly Phonics. Jadi saya mix gitu ya, pakai material Montessori tapi menggunakan Jolly Phonics itu. Jadi saya cuma ngenalin satu grup huruf SATPIN, Satpin, tapi dia cepat lancar membaca. Kenapa? Mungkin karena pra membacanya dia udah oke, dan saya mengenalkan dengan material konkret huruf-hurufnya, jadi dia lebih mudah gitu. Jadi kenapa tadi saya membahas tentang pre-reading sangat lama gitu, karena itu akan sangat membantu anak kita untuk mudah. Jadi nanti mungkin switching dari belajar baca bahasa Indonesia ke Inggris dan sebagainya itu akan lebih mudah gitu. Dan kita juga perlu tadi ya, untuk membantu kita bisa observasi, maka kita harus menuliskan gitu ya. Jurnal. Kalau saya sederhananya seperti ini. Jadi hari apa, tanggal berapa, huruf apa yang dikenalkan, terus respon anak kira-kira gimana gitu ya, apakah dia excited atau gimana gitu, itu bisa kita tuliskan. Betul-betul tuliskan yang terlihat ya, Bapak Ibu, jangan asumsi kita, kayaknya dia nggak suka deh gitu ya. Nah itu jangan ada asumsi gitu ya, jadi betul-betul kita tuliskan saja gimana anak saat mengejarkannya, mungkin apakah dia merepetisi atau misalnya, oh cuman mau dengerin presentasi aja tapi dia nggak mau coba. Nah itu tuh kita tulis gitu, sehingga kita nanti bisa lebih objektif melakukan observasi. Dan di catatan ini bisa juga menuliskan, biasanya dalam Montessori itu pakai kode gitu ya, misalnya garis miring gini, oh anak baru dikenalkan presentasi aja sama kita. Kemudian garis gini misalnya anaknya sudah mulai bisa, atau segitiga maka anaknya udah mahir. Itu bisa jadi catatan kita gitu. Dan gimana Mias kalau misalnya anak-anak ini tuh udah saya kenalkan tapi kayaknya nggak tertarik gitu sama apa yang udah saya kenalin gitu ya, apalagi mungkin Bapak Ibu guru yang sudah nyusun lesson plan gitu ya, tapi kayaknya anaknya nggak mau deh gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu di rumah gitu ya udah mulai mengenalkan. Intinya adalah di sini observasi lagi. Apakah sudah sesuai lingkungannya gitu ya? Apakah respon kita juga misalnya sabar gitu ya? Atau respon kita misalnya, ih kamu kok nggak bisa sih, sehingga anak tuh menjadi, ah aku nggak mau belajar baca gitu karena ini sangat membuat aku tuh stressful gitu, frustasi, merasa aku tidak mampu. Kemudian amati juga apakah yang kita kenalkan itu sesuai sama level kemampuan anak. Karena eh, Maria Montessori bilang, kalau kita kasih terlalu mudah, anak akan nggak mau, dia akan bosan. Tapi kalau kita ngasih terlalu sulit, anak akan frustasi dan merasa, oke, aku nggak mau belajar ini lagi, ini terlalu sulit buat aku. Jadi kita perlu lihat level kemampuan anak kita, dan juga amati kebutuhan serta minat anak. Sehingga tadi kalau anaknya minat ke mobil gitu ya, kita bisa kok gitu ya mix and match gitu ya, gimana ya caranya menghadirkan si mobil ini gitu ya, jadi lebih menyenangkan. Jadi semuanya itu tergantung kita sebagai orang dewasanya, sebagaimana besarnya effort kita untuk memberikan lingkungan yang menyenangkan gitu ya. Oke, dan terakhir gitu ya, yang terpenting itu adalah bagaimana upaya kita untuk memberikan tadi ya semenyenangkan mungkin, sehingga bukan ke hasilnya gimana anak kita biar bisa cepat bacanya, tapi bagaimana anak punya kedalaman cinta terhadap membaca gitu ya. Oh aku tuh curious banget, aku pengen tahu lebih banyak gitu ya, ada motivasi internal tumbuh dari dalam dirinya karena kita mengenalkan perjalanan membaca itu begitu menyenangkan, menarik minat anak. Setiap hari apalagi kalau misalnya kita bacakan buku, jadi anak saya kebetulan motivasi dia pengen belajar baca adalah karena dia pengen baca cerita yang dia suka gitu. Jadi aku pengen baca buku cerita itu. Hanya kalau kamu bisa baca, kamu bisa baca semua yang kamu suka kapanpun gitu. Jadi karena itu hadir dari dalam dirinya, sehingga perjalanan membaca ini akan lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk anak. Jadi kita upayakan menghadirkan pengalaman membaca ini semenyenangkan mungkin, agar yang utamanya itu bukan cepat bisa baca, tapi minat bacanya yang tumbuh dari hati anak. Itu saja, silakan Miss Tias. Terima kasih, mohon maaf kepanjangan ya. Silakan Miss Tias.
Terima kasih banyak Miss Dewi atas ilmunya yang luar biasa pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Mbak Feni, salah satu founder komunitas psikologi anak usia dini yang berada di UK. Selamat apa ini Mbak Feni ya? Selamat siang kayaknya. Mbak Feni mau jemput anak sekolah soalnya. Selamat siang Mbak Feni, semoga sehat-sehat ya di sana. Baik, tadi Miss Dewi sudah menyampaikan dengan sangat detail mengenai belajar membaca dengan metode Montessori. Ini kalau saya mau tunjukkan, saya punya loh Miss Dewi. Eh, saya punya nih, teman-teman. Saya punya nih, ini kalau mau berbagi pengalaman sedikit, saya alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan metode Montessori saat anak-anak saya masih balita. Jadi kedua anak saya sekarang sudah remaja dan mereka dulu bisa membaca dengan lancar di usia 3,5 tahun dengan metode Montessori. Ini testimoni ya dari yang anaknya udah remaja. Dan itu seperti yang disampaikan oleh Miss Dewi di akhir tadi, tidak hilang minat pembacanya karena itu sudah tertanam gitu ya, sudah tertanam minat pembacanya dengan kita berikan stimulasi secara perlahan-lahan gitu ya, sesuai dengan minat anak, sesuai dengan kemampuan anak, seperti yang diajarkan di Montessori. Nah, kita akan buka 2 pertanyaan saja karena di sana Miss Dewi sudah jelang jam 10 malam ya Miss Dewi ya. Jelang 2 pertanyaan saja, mungkin bagi ingin yang bertanya secara langsung dipersilakan. Mungkin Bundi yang memilih ada 2 penanya. Kemudian nanti bagi yang masih ingin bertanya belum puas gitu ya, bisa DM ke Miss Dewi melalui Instagramnya ya Miss Dewi ya. Terima kasih banyak sudah mau berbagi ilmu. Nah, silakan mungkin ada yang mau bertanya dari 2 penanya secara langsung dari seluruh Indonesia, dari bisa langsung ini ya, bisa langsung raise hand aja, boleh di share dengan emoji raise hand. Ada 2 penanya secara langsung, kami buka untuk 2 penanya saja. Silakan. Oh, ini Kayaknya ada yang banyak di bertanya. kolom chat, Mbak Pi. Oh iya, sepertinya Oh, pada ada nih oh di Mbak Miss Ani. Dewi, nggak ada yang mau share langsung. Ada nih Nah, Mbak Ani. jadi kalau Mbak Ani sudah raise tadi ya hand. saya sempat lihat di sini apa namanya ada pertanyaan nih Miss Dewi nih, pertanyaannya bagus nih. Yaitu adalah tadi kapan sih kondisi terbaik mengenalkan huruf besar ketika anak sedang belajar huruf kecil deh. Terus tadi tuh kenapa sih kalau sandpaper letter itu nggak lepasan, sedangkan ini yang namanya LME ini lepasan gitu. Kenapa gitu ya? Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya seperti itu. Silakan Miss Dewi mungkin bisa menyampaikan. Oke, terima kasih Miss Tias. SPL dan LMI. Jadi ciri khas Montessori adalah tadi ya bertahap. Jadi di SPL ini tujuannya adalah bagaimana anak kita mengenalkan bunyi huruf dan juga bagaimana menuliskannya. Jadi lewat SPL, makanya banyak meraba dan juga membunyikan hurufnya. Nah, ke LMI itu kan sebetulnya lebih sulit ya, itu lepasan terus lebih kecil sehingga anak harus ambil gitu ya. Itu gerakannya akan berbeda. Di SPL itu akan lebih banyak gerakan besar. Nah, dia raba seperti itu gitu ya. Tapi di LMA anak harus punya kontrol gerak yang oke. Dia ambil, kemudian simpan, susun. Tujuannya adalah yang pertama menulis. Jadi di dalam Montessori tadi saya baca gitu ya. Kenapa menulis dulu dan seperti apa menulis? Jadi menulis itu tidak tadi ya kertas dan pensil, enggak gitu. Bahkan dengan LMA. Jadi pertama LMA itu dikenalkan sama proses menulis, baru nanti membaca. Makanya tadi menulisnya itu huruf apa yang kamu dengar gitu ya. Sapi. Nah, itu menulis sapi. Jadi kita sudah bisa katakan bahwa anak menulis sapi karena menulis itu mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita. Kan kalau kita nulis ya, misalnya sekarang di sosial media kita mengekspresikan pikiran kita dan orang memahami gitu ya dari tulisan itu. Nah, itu pun sama gitu ya. Menulis itu dimulai dari bagaimana anak tadi ya coret-coret itu juga menulis. Karena anak menunjukkan ketertarikannya untuk menulis. Makanya Maria Montessori observasi bahwa anak-anak itu menulis dulu, punya ketertarikan untuk menulis dulu sebelum membaca. Dan tadi LMA itu tujuannya berbeda sama SPL. Jadi tadi ya menulis, merangkai kata gitu ya. Jadi
building words gitu seperti itu. Jadi tujuannya memang berbeda dan tahapannya memang jauh lebih mudah SPL dibanding LMA. Karena di Montessori harus dari yang termudah dan mulai ke kompleks itu Yang pelan-pelan seperti itu. baik, semoga menjawab pertanyaannya ya. Mungkin yang berdasarkan pengalaman lagi ya, dulu belajar Montessori tapi belum sampai diploma, Miss Dewi. Nah, kenapa SPL itu berbeda dengan LMA? Mungkin kalau tadi kan Miss Dewi bilang anak itu naturalnya adalah menyukai menulis, ya kan? Karena menggambar, mencoret-coret itu kayak naturalnya anak. Nah, ini sebenarnya sesuai juga dengan yang disebut dengan Montessori sebagai the absorbent mind. Ya, kalau kita lihat SPL itu ada bagian kasarnya. Ini juga saya tanyakan dulu zaman dulu waktu belajar Montessori. Kenapa sih harus ada diraba-raba? Kenapa sih pakai 2 jari? Kenapa sih harus diraba-raba? Nah, ternyata itu rabaan itu membuat anak terstimulasi syaraf-syarafnya sehingga itu terekam lebih lama di otak. Bener nggak Miss Dewi ya? Karena di absorbent mind jadi terekam lebih lama di otak sehingga anak-anak ketika sudah sampai saatnya menulis, dia sudah teringat semua nih dengan stimulasi-stimulasi yang diberikan melalui sandpaper Letters. sandpaper letter. Nah, apa Betul. bedanya sama ini? Nah, kenapa sih satu merah satu biru? Coba mungkin ada yang tahu nih kenapa sih satu merah satu biru? Mungkin ada yang tahu, mungkin ibu-ibu. Nah, ini bedanya apa, Bu? Satu huruf M, satu huruf A gitu ya. Kenapa beda? Mungkin ada yang tahu. Konsonan sama vokal kali ya, Mbak Ti? Iya, betul, Bundi. Satu vokal, satu konsonan. Dan kita bisa tahu dari yang disampaikan oleh Miss Dewi tadi ya, mengenai tahapannya. Kenapa harus SPL dulu baru LME. Oke, nah Satu tadi pertanyaan terakhir mungkin pertanyaan jam terakhir, 9. apakah LME sama dengan flashcard? Kita coba lihat apakah sama dengan flashcard? Sama nggak? Beda ya dengan flashcard. Kalau flashcard udah ada katanya. Ini lepasan, bisa hands on anak-anaknya. Kemudian yang terakhir sekali nih, di Montessori fokus pada penguatan muscle memory. Apakah benar Miss Dewi ada penguatan muscle memory di sana? Betul, Ibu Sandy. Jadi di dalam buku Maria Montessori gitu ya. Makanya sebetulnya sebelum ke bahasa ini di Montessori itu tahapannya IPL sama sensorial. Jadi pendidikan sensorial karena anak-anak untuk bisa membaca dan menulis itu harus punya kemampuan visual discrimination yang baik. Nih kalau contohnya apa Miss? Kalau misalnya kita lihat di papan tulis ada huruf misalnya mau nulis Ibu sayang Budi. Zaman dulu banget ya. Anak-anak yang tidak punya visual discrimination yang baik, pasti kayak Bapak Ibu dulu kayak gimana kalau nulis. Misalnya huruf S, nulis lagi A gitu gitu ya. Nah, makanya di Montessori itu si pendidikan sensorial itu di awal gitu ya, sebelum nanti kita ke bahasa ini, ke membaca ini karena anak-anak ini butuh sekali stimulasi sensisnya. Makanya tadi SPL itu untuk anak-anak yang kurang gitu ya, kurang terpapar dengan pengalaman sensori, mungkin akan merasa, ih, Ya. kok ini kasar, aku nggak nyaman. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah pengalaman ke pendidikan sensorial, itu akan nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sensorial ada papan raba, kasar dan halus. Anak udah dikenalkan ke Halus. situ. Jadi nggak kaget gitu ya. Jadi si pengalaman itu sangat-sangat bertahap sekali gitu ya. Dan semuanya si muscle memory ini kan salah satunya tadi ya, kenapa saya bilang di setiap periode anak diajak untuk meraba lagi. Karena itu untuk muscle memory. Muscle memory apa? Muscle memory itu apa sih, Miss? Nih contoh sederhananya gini. Bapak Ibu kalau naik motor, udah otomatis kan gitu ya, naik terus gitu ya. Kadang suami saya kayak, kok saya belok ke sini ya? Karena tiap hari belok ke sini. Nah, itu muscle memory. Jadi kita tuh nggak perlu berpikir lagi, kita udah otomatis. Nah, kita tuh ingin memberikan itu sama anak-anak. Makanya tadi raba huruf berkali-kali karena itu untuk penguatan si muscle memory tadi. Jadi anak udah oh S M gitu N itu seperti itu tuh udah mudah gitu saat nanti dengan pensil gitu karena begitu banyak sekali tahapan-tahapan yang sebetulnya sudah dipersiapkan sehingga anak tuh nantinya nggak kesulitan gitu ya dari tadi sensorial nanti tuh kalau menulis ya Bapak Ibu ada namanya metal inset jadi anak tuh kayak
mengikuti inset bentuk-bentuk gitu ya. Seperti itu kan kalau kita lihat huruf itu sebetulnya kombinasi dari bentuk-bentuk ya. Ada melengkung, ada vertikal, horizontal, misalnya diagonal, itu kan sebetulnya seperti itu gitu. Nah, tapi sebelum ke huruf, itu tuh kita ke metal inset dulu gitu ya. Jadi betul-betul bertahap. Kenapa? Karena si muscle memory tadi gitu. Jadi pendidikan, kalau Maria Montessori bilang antara otak, indera, dan otot itu harus jadi satu sehingga anak menjadi anak-anak yang cerdas. Jadi sensisnya, kemudian otaknya gitu ya, dan ototnya. Jadi harus ada gerakan. Makanya semua material Montessori itu pasti anak harus bergerak, entah itu motorik halus maupun motorik kasar. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Miss Dewi sudah mencoba menjawab semua pertanyaan. Mungkin akan lebih banyak pertanyaan lagi, apalagi tadi yang bertanya Blue Series dan Green Series gimana? Oh, harus melalui Pink Series dulu. Terus kalau mau ke Betul, area betul. bahasa, itu gimana? Oh, harus melalui practical life dulu, sensorial dulu, baru bisa masuk ke area bahasa. Jadi belajar Montessori itu sebetulnya harus tidak apa ya, tidak cuma bahasa aja gitu, tapi dari practical life sampai dengan area culture. Nanti ada 5 area ya Miss Dewi ya di Montessori, dan itu perlahan-lahan tahap demi tahap dan sesuai dengan fitrah perkembangan anak. Kenapa sih Montessori bikinnya kayak gitu? Karena Montessori itu dokter, jadinya dia Kak, betul-betul memberikan apa ya, sesuai dengan anatomi tubuh, sesuai dengan tadi muscle memory, kemampuan dari seorang anak. Mungkin untuk lebih lanjut, mungkin ada pesan-pesan dari Montessori House Asia, Miss Dewi. Kalau satu yang ingin pertanyaan belajar lagi lebih Mbak lanjut Ti. nih, Miss Dewi nih. Mbak Tiasti, maaf ada Bunda Devina sepertinya sudah Oh angkat iya, tangan dari tadi. silakan Bunda Devina, Kasihan. Udah silakan. Vina udah pegel ya. Oke, selamat malam. Selamat Nah, malam, Bunda Devina. yang saya mau tanyakan gini, kalau saya di Muslim ingin mengajarkan huruf hijaiyah, ini metode pengajarannya saya harus sabar dulu dia bahasa Indonesia gitu ya, membaca bahasa Indonesia dulu sampai dia bisa, atau itu memang bisa dibarengin mengajarkan huruf Latin sama hijaiyahnya. Usia anaknya umur berapa, Bu? Devina. Di kurang lebih 3,5 Oke, 3,5 tahun. 3,5 tahun mau ke Hmm. 4. Mm-mm, Oke. Kalau misalnya dari perjalanan panjang tadi tahapan membaca ya, kalau misalnya Ibu Devina tujuannya hanya ingin kenalin huruf hijaiyah, sebetulnya silahkan gitu ya. Ada sekarang SPL hijaiyah tersedia. Tapi ini menurut pendapat pribadi saya ya. Tapi kalau ke depannya Ibu tuh pengen gimana ya nanti tuh anak itu cinta akan bahasa Arab ini. Gimana nanti tuh anak tuh tertarik untuk belajar ini tuh huruf ini tuh gimana ya. Maka tadi sebetulnya tahapannya akan sama. Jadi, apakah boleh Miss misalnya berbarengan? Kalau menurut saya, lihat lagi observasi lagi anaknya. Karena ada mungkin anak yang oke saja gitu ya, dua langsung seperti itu. Tapi ada anak yang perlu bertahap satu persatu. Mana yang menurut Bu Devina yang akan dibutuhkan anak? Apakah misalnya, oh kayaknya saya butuhnya bahasa Indonesia dulu deh Miss gitu ya, fokusnya si bahasa Arab ini akan saya fokuskan. Kalau saya pribadi ya Bu, dari baca buku cerita, kisah Nabi, kemudian kita journaling Quran, jadi kita bahas satu Quran, anak kan terpapar tuh sama bahasa Arabnya, jadi anak saya tuh seneng banget sama buku gitu ya, jadi kita tuh bahas satu ayat, misalnya, tahu nggak ada cerita loh dari surat Al-Fil ini gitu ya, jadi nih Al-Fil, begini cara tulis Al-Fil, jadi kita tidak seteknis tadi gitu perjalanannya, karena tujuan utama saya untuk bahasa Arab adalah anak tuh tertarik aja dulu sama Al-Qur'annya, kisah-kisahnya, kemudian tapi saya tetap memaparkan si bahasa tulisan Arab ini gitu ya, dengan kan secara visual dia akan terpapar terus, tapi secara teknis saya tidak sebanyak itu seperti mengenalkan teknis membaca bahasa Indonesia, karena saya melihat anak saya sepertinya butuh satu dulu nih gitu, makanya saya fokusnya untuk teknisnya ya Bu ke eh, si bahasa Indonesia dulu. Tapi saya mengenalkan huruf hijaiyah dan kecintaan dia sama bahasa Arab itu lewat cerita dan paparan hurufnya. Tapi belum ke membaca
nyah bahasa Arabnya gitu. Jadi kembali lagi Bu Devina goalsnya apa gitu dan kemudian observasi juga ketertarikan anaknya gitu. Baik, terima kasih Berarti Bu kalau kita Caca. sabar dulu Banyak. ngajarinnya bahasa Indonesia, itu kayaknya lebih efektif kali ya supaya mungkin anaknya nggak terlalu bingung gitu, kayak dia harus menghafal banyak huruf jadinya. Iya dan bahasa Arab itu kan Bu beda arahnya ya. Ya, Jadi betul. Betul. di dalam Montessori itu kalau Bapak Ibu perhatikan IPL itu tahapannya menyendok saja dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena kita menulis dan membaca dari kiri ke kanan. Jadi akan banyak perubahan itu gitu. Makanya saya ke sini dulu karena ketika anak sudah ada di usia 6 sampai 12 tahun, dia tuh akan ada di periode yang berbeda. Dia akan haus dengan ilmu pengetahuan. Jadi ketika saya kenalin Arab lebih banyak, dia tuh penasaran dan lebih cepat gitu. Jadi di awal ini di 0 sampai 6 usia ini eh, ada baiknya itu satu dulu gitu secara teknis ya Bu, tapi kalau secara memaparkan it's okay. Jadi kayak kayak Ibu mau mengenalkan journaling Quran, kita gambar, kita bahas itu nggak apa-apa bukan berarti nggak boleh gitu, tapi ke teknisnya Ya. satu dulu gitu. Gitu Bu Devina. Semoga menjawab Oke, terima keresahan Ibu kasih. ya. Baik, terima kasih banyak. Banyak tadi dapat titipan pertanyaan dari Mbak Feni. Nanti mungkin Mbak Feni ingin bertanya lagi ya tentang bagaimana mengajarkan ini kepada anak terutama yang special needs. Terima kasih banyak Miss Dewi Setiawati atas ilmunya yang luar biasa yang diberikan kepada seluruh ibu-ibu yang hadir. Terima kasih juga ibu-ibu yang hadir dari seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri yang telah bergabung pada malam hari ini. Kami dari Komunitas Psikologi Anak Usia Dini mengucapkan terima kasih sekali lagi, Miss Dewi. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Ini tuh ilmunya akan terus-menerus dipakai loh Bu. Ilmu Montessori ini nggak cuma anaknya balita aja, tapi pas anaknya nanti remaja, anaknya dewasa, bahkan sampai punya cucu, itu bisa dipakai terus. Insya Allah ilmunya menjadi alma jariah ya, Miss Dewi. Terima kasih banyak. Amin. Amin. Mungkin kalau misalkan teman-teman nih pesan dari Montessori House Asia, mungkin ada yang ingin belajar Montessori gimana nih Miss Dewi ini? Oke, buat teman-teman yang penasaran gitu ya lebih dalam lagi mengenai tadi atau tertarik mungkin sama diploma Montessori gitu ya untuk mungkin teman-teman yang di sekolah. Kalau di sekolah kayaknya harus ambil diploma Montessori ya. Kecuali homeschooling mungkin oke gitu ya atau Montessori at home oke bisa kita belajar lewat ini. Tapi kembali lagi gitu ya tadi bahwa ternyata tahapannya itu sepanjang itu dan sebelum ini juga ternyata ada IPL sama sensorial miss aku makin bingung gitu ya. Oleh karena itu, belajar itu memang perlu secara menyeluruh gitu ya. Ada salah satunya kita bisa belajar mungkin diploma gitu supaya bisa sedetail dan juga sebertahap itu. Jadi kalau pengalaman saya ya Bapak Ibu karena saya juga dulu seneng banget belajar lewat webinar-webinar lepasan kayak gini, jadinya makin bingung gak sih gitu. Tapi kok gini ya Miss, ini gimana sih Miss? Nah setelah saya belajar diploma tuh saya jadi kayak kalau puzzle tuh kayak oh gini ya, kayak masukin kepingan-kepingan puzzle yang oh yang saya dulu pelajari itu ternyata ini ada yang missing yang saya belum paham gitu ya. Dan juga kalau misalnya belajar Montessori boleh dari buku-buku Maria Montessori langsung. Jadi di sana beliau banyak menceritakan gimana beliau observasi anak, bagaimana beliau mengimplementasikan mengajar itu seperti apa gitu ya sehingga biasanya kalau kita belajar dari filosofinya dulu akan lebih mudah untuk menerapkan apapun itu. Jadi enggak tersesat di tengah jalan. Itu gimana ya, Miss? Kayaknya Montessori itu bahkan saya tuh dulu skeptis. Kayaknya Montessori itu buat orang-orang kaya aja deh, aneh deh gitu ya, atau gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Tapi setelah belajar secara menyeluruh, bagaimana Maria Montessori mengenalkan secara filosofinya, oh saya paham. Ternyata nggak melulu soal materialnya yang mahal itu gitu ya. Jadi semangat untuk belajar lagi gitu karena pasti selalu ada hal-hal baru bahkan saya sampai saat ini masih belajar juga gitu ya dan saat ini saya belajar lagi Montessori Elementary gitu karena anak saya sekarang mau SD dan jadi wow beda lagi nih saya harus belajar banyak lagi jadi jangan putus gitu ya terus belajar gitu ya semoga kita bisa ketemu lagi dan belajar bersama-sama lagi terima kasih.
Terima kasih banyak, Miss Dewi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Miss Dewi dan juga seluruh peserta pada webinar pada malam hari ini. Untuk misalkan nanti ada yang mau belajar lagi, boleh pantengin di Instagramnya Montessori House Asia ya. Saya udah agak lama sebenarnya join, cuma belum join ke Montessori yang MHCC nih gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa join juga di sana karena banyak ilmunya. Juga ada YouTube-nya yang Montessori House Asia juga banyak memberikan ilmu-ilmu parenting untuk perkembangan anak kita. Mungkin saya mohon maaf selaku moderator apabila ada yang kurang berkenan pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Bundi. Silakan Bundi. Baik, terima kasih banyak Miss Tiasti dan Miss Dewi, Masya Allah ya. Saya punya anak bungsu, jadi terlalu santai Miss tadi, saya jadi agak ini juga ya. Dulu anak pertama, kedua, wah masih sangat drilling ya. Sudah mulai anak bungsu santai sekali dan sekarang diingatkan kembali dengan metode yang tadi ya, menarik sekali. Saya sebenarnya tuh kuliah S2 juga belajar Montessori, bahkan didatangkan bintang tamunya langsung, tapi lebih kepada practical life gitu ya. Dan saya selalu ingat itu, ya itu tadi, materialnya itu mahal gitu dan satu-satunya Montessori yang memang asli bahasanya gitu ya itu hanya satu ya di sini di Jagakarsa. Karena saat itu saya pernah dapat, tugas kuliah untuk membuat mulai dari asli sampai KW 1, KW 2, KW 3 gitu, dan diwawancarain gitu setiap sekolah gitu. Jadi mengingatkan saya kembali gitu ya pada momen itu. Satu kata sebelum kita foto-foto tadi saya menangkap sekali bahwa dari pembicaraan ini adalah bahwa kita harus menyediakan lingkungan dan stimulus yang baik gitu ya sebagai ibu, sebagai orang tua agar anak ini mendapatkan aha moment sendiri. Ketika anak sudah menemukan aha moment itu sendiri, maka minat baca itu akan muncul dan akan terus sampai dia dewasa gitu ya, insya Allah gitu. Jadi memang saya anak satu 2 ini nggak pakai metode Montessori seperti Miss Tiasti, tapi alhamdulillah minat bacanya sampai saat ini masih gitu ya. Jadi setiap ke toko buku pasti minta novel dan senang menulis diary kayak ibunya lah gitu, senang menulis buku gitu, alhamdulillah. Tapi untuk ketiga, keempat saya sangat santai dan ini seperti ditabok, ditampar gitu. Dan semoga ibu-ibu lain di sini juga jangan seperti saya ya, terlalu santai, udah anak yang keberapa, jadi harus terus semangat. Terima kasih banyak Miss Dewi, ini sebuah kehormatan besar bagi kami, komunitas psikologi anak usia dini, sudah mau hadir ke sini, Masya Allah, sudah malam ya di sana. Dan untuk kenang-kenangan kita mungkin bisa foto dulu bagi yang bisa on cam silahkan, jika yang tidak, tidak apa-apa. Mungkin untuk tim psikologi anak boleh on cam dong, sekali-kali silakan Yuli tadi, biar teman-teman semua kenal. Kemudian Teh Deana, wah Masya Allah Ibu Lucy, Bunda Tia, Bunda Mutiara semuanya silakan ya. Kita on cam ya. Oke, 1, 2, slide pertama dulu. Ini masih banyak loh Miss Dewi sampai semalam ini dari yang 70 masih 60-an ini 50 Masya Allah luar biasa. Jarang-jarang Miss biasanya sudah kalau udah mau berakhir sudah mulai live-live makin banyak gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Sekarang slide yang kedua. Slide kedua, apakah ada yang bisa buka kamera? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Bunda-bunda semuanya, ada ayah juga tadi saya lihat Pak Ilham nih paling rajin, Masya Allah, untuk hadir di webinar kita. Dan teman-teman yang belum tergabung di WAG Psikologi Anak Usia Dini, nanti bergabung ya, karena kami insya Allah akan selalu memberikan webinar gratis bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia, insya Allah bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, karena yang sempurna hanyalah Allah dan segala kekurangan ini milik kita semua, milik kami, dan semoga semua yang disampaikan Miss Dewi dan Miss Tias malam hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk keluarga kita ya, anak-anak kita, murid-murid kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih banyak ya Miss Hmm, Dewi, Miss terima Makasih, kasih Tias. Miss Miss. Dewi. Terima Terima kasih. kasih. Selamat istirahat, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Ini Ustazah Terima Lian, guru anak saya kasih. juga hadir, Masya Allah. Mbak Nisa, semuanya, Bu Lucy, Mbak Sandy,
teman-teman PAUD tadi ya dari Riyadus Solihin. Terima kasih Terima banyak kasih. semuanya ya. Saya tutup Terima boleh? kasih. Terima kasih. Sampai jumpa pada webinar